baterai ini dengan NIM 17417200201. Pak Sori Trisovanuvatori dari kelompok 6 Internet of Things dari Politeknik Negeri Malang. Halo, perkenalkan nama saya Dava Ferdi Putra Damarianto dengan NIM 17417200017. Halo, nama saya Irsa Sani Ramadan dan NIM saya 17417200013. Menjelaskan mekanisme mobil damkar. Yang pertama, di sini mekanisme mobil damkar yang akan diterapkan dalam metode rangkaian dengan node MCU 8266 sebagai pusat pengendali. Penjelasan kedua ialah apabila pada saat mobil damkar belum dihidupkan atau belum diberi hak akses oleh sensor RFID, maka mobil damkar belum siap dijalankan atau mobil keadaan mati. Maupun sebaliknya, apabila pada saat mobil damkar dihidupkan atau sudah diberi hak akses oleh sensor RFID, maka mobil damkar siap dijalankan atau mobil keadaan hidup. Sensor RFID di sini berfungsi sebagai pengganti kunci mobil damkar atau hak akses menyalakan dan mematikan mobil damkar itu sendiri. Penjelasan ketiga ialah kemudian pada saat perjalanan menuju tempat kebakaran, di sini pengemudi sebagai media untuk mengetahui arah jalan menuju tempat kebakaran tersebut. Oleh sebab itu, pengganti pengemudi ialah sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik di sini berfungsi sebagai mengetahui jarak yang berada di depan mobil damkar tersebut. Apabila jarak objek masih jauh, maka dalam LED merah berkedip biasa atau mobil berjalan biasa, maupun sebaliknya. Apabila jarak objek sudah dekat, maka LED merah akan berkedip kencang atau mobil akan berjalan berhati-hati. Bila mobil damkar berhasil menuju tempat kebakaran, maka mobil damkar mengetahui titik api dengan menggunakan sensor suhu, di mana sensor suhu di sini berfungsi sebagai mengetahui letak titik api yang sudah dekat atau panas, maka LED merah menyala. Maupun sebaliknya, apabila suhu titik api masih jauh atau dingin, maka LED merah mati. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat perakitan dalam tugas UTS ini. Alat yang pertama adalah project board. Project board adalah alat untuk menghubungkan komponen menjadi satu rangkaian. Yang kedua adalah node MCU ESP8266. Node MCU digunakan sebagai microcontrollernya. Yang ketiga adalah menggunakan satu LED lampu LED. Jadi, LED di sini akan menjadi indikator jika rangkaiannya sudah aktif, maka lampunya akan nyala kedap-kedip, dan ketika suhu panas atau jarak terlalu dekat, lampunya akan kedap-kedip dengan cepat. Yang keempat, ada sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak dari objek di depannya. Yang kelima, ada sensor suhu dan kelembapan. Sensor suhu dan kelembapan ini digunakan untuk mengukur nilai suhu dan kelembapan keadaan sekitar. Yang keenam, ada RFID. RFID sendiri digunakan untuk membaca kartu RFID. Selanjutnya, ada LED 16x2. LED digunakan untuk menampilkan hasil suhu dan jarak. Dan yang terakhir, kita membutuhkan kabel jumper. Ada 7 kabel jumper male to female dan ada 14 kabel jumper male to male. Kabel jumper sendiri digunakan untuk sebagai penghubung elektronika pada project board-nya yang ada. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari project ini. Untuk pertama-tama, tancapkan node MCU ESP8266 ke project board. Itu langkah pertama. Langkah kedua,
Yang selanjutnya, tancapkan LED dan sambungkan kakinya ke untuk poinnya plus, hubungkan ke D8, dan untuk yang min hubungkan ke GND. Langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, tancapkan RFID reader dan dengan kakinya dihubungkan ke, untuk yang SDA dihubungkan ke TX, SCK dihubungkan ke D5, MOSI dihubungkan ke D7, MISO ke D6, IRQ ke poin minus, GND dihubungkan ke GND, RST ke RX 3,3V dihubungkan ke 3V3. Dan langkah keempat, sambungkan LCD dengan ESP8266 menggunakan kabel jumper male to female dengan kakinya yang dihubungkan ke GND menuju ke GND, VCC menuju ke VIN, SDA menuju ke D2, SCL menuju ke D1. Untuk langkah kelima, tancapkan sensor ultrasonik ke project board dengan kakinya yang menancap ke VCC yang menancap ke 3V3, trigger menancap ke D4, echo yang menancap ke D3, dan GND yang menancap ke GND. Untuk langkah ke-6, sambung sensor suhu ke ESP8266 yang dengan kabel jumper male to female dengan kakinya yang menghubungkan ke plus ke 3V3, untuk point out menuju ke D0, sedangkan untuk yang min menuju ke GND. Setelah itu mari akan dijelaskan tentang pengkodingannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari project IoT yang dibuat. Nah, di sini bisa kita lihat pertama-tama kita harus mengimport modul-modul yang dibutuhkan seperti DHT ini, SPI, MRFC, dan liquid crystal. Di sini DHT berarti kita mengimport modul untuk menggunakan sensor suhu, SPI dan FRC522 ini untuk modul RFID, liquid crystal ini untuk modul LCD-nya. Di sini kita juga mendefine input output dari setiap komponennya. Jadi di sini LED komponen GPIO-nya 15 dan seterusnya. Di sini kita menginstansiasi objek. Jadi di sini MRFC berarti kita menginstansiasi modul untuk RFID, liquid crystal untuk LCD, DHT untuk suhu. Di sini kita juga membuat sebuah variabel. Di sini variabelnya itu is on. Is on itu bertipe boolean. Nah, is on ini nanti akan menjadi acuan kapan rangkaian IoT ini dianggap aktif atau tidak. Di sini juga ada long, yaitu duration, jarak, dan temperatur. Ini untuk menyimpan nilai yang akan ditampilkan oleh LCD nantinya. Setelah itu kita ke void setup. Di sini kita mendefine LED ini menjadi pin yang output, jadi serial begin untuk menginstansiasi serial agar nanti kita menggunakan frekuensi itu. Terus SPI begin ini untuk mengkonfigurasi RFID-nya, LCD begin dan backlight untuk mengkonfigurasi LCD, dan pin mode ini untuk mengkonfigurasi ultrasonic. Setelah itu kita masuk ke loop. Nah, di loop ini kita pertama kali ada pengecekan if is on. If is on ini untuk ngecek kondisi saat ini aktif apa enggak. Semisal dia masih belum aktif, maka LCD akan menampilkan selamat datang dan scan kartu Anda. Di sini codingan untuk RFID-nya. Di sini ada kita memanggil fungsi
dump byte array. Nah, di fungsi dump byte array ini dia ngecek apakah kartu yang sekarang ada di sensor RFID-nya itu, di RFID reader-nya itu benar apa enggak sesuai yang didaftarkan sama codingan ini. Semisal dia kartu atau pin RFID-nya itu benar, maka akan tampil akses diterima dan is on akan berubah menjadi true. Ketika kartu RFID-nya atau pin RFID-nya salah atau tidak didaftarkan, maka dia akan muncul akses ditolak. Nah, ketika akses benar, maka is on menjadi true. Kita kembali ke loop tadi. Nah, sekarang is on akan berubah menjadi true, sehingga codingan yang di sini tidak akan dijalankan lagi, melainkan langsung ke codingan selanjutnya di else. Nah, di else ini dia menjalankan sensor ultrasoniknya. Di sini kita bisa mendapatkan duration dan jarak dari sensor ultrasonik. Terus di bawahnya ada DHT read, ini untuk mendapatkan suhu atau temperatur saat ini. Nah, terus di sini kita menampilkan jarak dan suhu pada LCD. Lalu di bawahnya itu ada if else, yang dimana ketika jarak itu kurang dari 10 atau temperaturnya itu lebih dari sama dengan 33, maka LED-nya akan blink dengan cepat. Sedangkan ketika kondisinya normal atau kondisinya jaraknya yang jauh dan temperaturnya yang tergolong rendah, maka dia akan LED-nya akan blink, tapi blinknya itu jedanya lama. Jadi tidak seperti ketika jarak yang pendek atau temperatur yang tinggi. Jadi seperti itu. Nah, setelah mengetahui alat-alat yang dibutuhkan apa saja dan sudah mengetahui langkah-langkah perakitannya bagaimana, maka inilah hasil jadi dari perakitan kelompok kami. Cara kerja dari proyek ini adalah diawali dengan tulisan selamat datang, scan kartu Anda pada layar LCD. Sehingga yang harus dilakukan adalah men-scan RFID yang sudah terdaftar ke RFID reader. Di sini kami memiliki 2 pin atau kartu RFID, yang satu telah terdaftar dan yang satunya belum terdaftar. Sekarang kita coba kartu yang tidak terdaftar dan lihat hasilnya pada layar LCD. Saat kita men-scan kartu yang tidak terdaftar, maka akan muncul tulisan akses ditolak pada layar LCD. Sekarang kita scan RFID yang telah terdaftar dan lihat hasilnya pada layar LCD. Saat kita men-scan RFID yang telah terdaftar, maka layar LCD akan bertuliskan akses diterima. Jika akses diterima, maka lampu LED akan blink menandakan telah aktif. Lalu, secara otomatis kita akan mengetahui jarak objek yang terdapat di depan sensor ultrasonik dan suhu sekeliling yang akan muncul pada layar LCD. Sekarang kita coba mengukur jarak antara tangan yang mana diibaratkan sebagai objek dengan sensor ultrasonik. Jika jarak antara objek terlalu dekat, maka lampu LED akan blink dengan cepat. Begitu juga ketika sensor suhu mendeteksi suhu yang dianggap panas, maka lampu LED juga akan blink dengan cepat.